pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bentar ya. Baik, ini pertemuan kita yang kedua. Bentar ya, kebetulan saya nggak bawa laptop, jadi saya pakai, tapi ini agak mana sih share-nya? Oke. Ya, PowerPoint saya sudah bisa terlihat ya? Sudah terlihat, Dok. Ya, oke. Jadi hari ini saya akan membahas tentang aplikasi dari evidence-based midwifery, di mana ini adalah suatu cara untuk melakukan standarisasi kemampuan yang paling update ya untuk tenaga kesehatan, terutama untuk dokter, bidan, perawat. Jadi untuk melakukan suatu tindakan dibutuhkan daftar atau acuan sebenarnya sesuatu yang berhubungan dengan bukti ilmiah atau kita sebut dengan evidence based. Ini sangat penting karena sangat mempengaruhi bagaimana kinerja kita, dan tentunya ini untuk keuntungan buat kita sebagai tenaga kesehatan dan juga buat pasien. Jadi evidence based practice ini adalah proses penggunaan bukti-bukti terbaik yang jelas, tegas, dan berkesinambungan untuk membuat keputusan klinik dalam merawat individu pasien. Jadi kalau kalian mau merawat pasien, ibu hamil, itu tidak hanya berdasarkan textbook atau berdasarkan keilmuan yang didapat dari pengalaman atau dari dokter obgyn ya atau dari senior, tetapi kalian juga harus menggunakan bukti-bukti. Nah, bukti-bukti ini didapatkan tentunya dari hasil penelitian. Penelitian bisa kita ambil dari penelitian dilakukan oleh teman-teman sejawat kita, baik itu yang nasional maupun yang internasional. Tetapi jangan sampai salah ketika kita mengambil acuan penelitian, karena tidak semua penelitian itu sesuai, tidak semua penelitian itu valid. Jadi kita harus menilai apakah penelitian ini baik atau tidak. Nah, dalam penerapannya, evidence-based practice harus memenuhi 3 kriteria, yaitu pertama berdasarkan bukti empiris sesuai dengan keinginan pasien, adanya keahlian dari praktisi. Evidence-based ini sebenarnya dahulu kala digunakan untuk kedokteran, ya. Jadi evidence-based ini kita menggunakan dengan evidence-based medicine digunakan untuk obat-obatan. Jadi semua obat yang baru dibuat atau obat yang sudah beredar di pasaran, tetapi harus tetap masuk ke dalam tahap fase uji tahap 4 ya yang ada di pasaran, itu dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, dulu yang dilakukan adalah evidence-based medicine untuk informasi obat-obatan yang memiliki bukti dari penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Temuan obat tidak hanya obat baru, tapi obat yang sudah beredar ini juga membutuhkan penelitian lebih lanjut. Makanya dulu setiap obat-obatan yang baru dipakai atau yang sedang dipakai itu harus ada bukti ilmiahnya.
Selanjutnya ada jenis evidence-based policy, di mana ini sistem peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kedokteran, tetapi berdasarkan dengan keputusan klinis ya. Jadi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan yang lainnya. Ini berhubungan dengan clinical governance. Ini merupakan tantangan profesi kesehatan dari kedokteran di masa mendatang. Jadi contohnya sekarang dengan Menteri Kesehatan sekarang banyak perubahan-perubahan yang tidak semuanya sebenarnya menurut saya bisa diterapkan ya. Jadi perubahan ini sebenarnya membutuhkan penelitian lebih lanjut ya dan keputusan-keputusannya. Tapi ya untuk suatu kebijakan pemerintah itu memang banyak unsur ya, unsur politik, unsur kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Nah ini memang agak sulit untuk penerapan kebijakan dari pemerintah. Nah ini yang mending kita bahas adalah evidence-based midwifery, di mana ini adalah pemberian informasi kebidanan berdasarkan bukti dari penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau untuk Anda, evidence-based midwifery ini berdasarkan penelitian-penelitian berhubungan dengan kebidanan ya. Jadi kalian bisa mendapatkan dari banyak sumber, baik dari bidan atau dari obstetrik ginekologi, dokter obgyn, atau ilmu-ilmu yang lain. Sedangkan evidence-based report itu bentuk penulisan laporan kasus yang baru berkembang dan memperlihatkan bagaimana hasil penelitian dapat diterapkan pada semua tahapan penata laksanaan pasien. Untuk sumber evidence-based midwifery, kalian bisa mendapatkan sebenarnya patokan dari bidan-bidan ini adalah Royal College Midwife. Jadi ini satu institut ya, dan mereka membuat jadi pelopor untuk evidence based ada di Inggris. Kemudian ada di Midwifery Today, atau kalau kalian mau melihat jurnal penelitian tentang breastfeeding, menyusui, itu bisa di International Breastfeeding Journal, Comfort in Labor, dan yang lain. Jadi banyak sekali wadah-wadah jurnal penelitian yang ada di internet. Tapi kalian juga jangan sampai salah mengambil acuan, karena pastikan bahwa jurnal ini terpercaya. Ya, jadi karena saking banyaknya sekarang orang membuat satu website untuk jurnal-jurnal, nah, jangan sampai ini juga jurnal yang dipublikasikan tidak terpercaya. Nah, kemudian kalian tuh harus menilai tingkatan dari evidence base itu seperti apa. Jadi tingkatan evidence base ini kan macam-macam ya. Jadi seperti kalau kita mau membeli makanan, misalnya ayam geprek itu ada levelnya. Begitu juga dengan evidence base, mereka punya level. Tertinggi itu justru levelnya level 1, yang terendah adalah level 5. Nah, setiap level ini semakin rendah, maksudnya semakin baik, maka levelnya level 1. Itu yang paling baik yang digunakan. Level 1 itu terbagi dari atas 1A, B, dan C, di mana level 1 itu adalah penelitian yang menggunakan randomized control trial. Jadi penelitian ini dilakukan secara kontrol. Kita peneliti memberikan intervensi terhadap kelompok yang diteliti. Itu adalah kontrol trial ya. Jadi membandingkan kelompok yang diberikan tindakan dan yang tidak diberikan tindakan. Itu adalah level 1. Kalau level 2, biasanya peneliti tidak memberikan tindakan terhadap subjek yang diteliti, tetapi mereka mengikuti bisa mengikuti untuk beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan hasilnya seperti apa, atau yang retrospektif itu dilihat apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit atau
masalah yang diteliti. Kita sebut dengan cohort retrospektif ya. Kemudian bisa juga case control study. Kalau case control ini biasanya kita tidak jadi itu cross sectional, kita tidak mengikuti ke belakang atau mengikuti ke depan, tapi kita langsung cross sectional. Pada saat itu juga kita bandingkan pasien yang diteliti atau populasi yang diteliti dengan populasi pembandingnya atau kontrol. Kemudian ada case seri, ini biasanya laporan kasus, beberapa kasus ya di tempat praktek kita atau di rumah sakit. Kemudian sambil diteliti, sambil dilihat outcome-nya seperti apa, dan yang paling tidak disarankan adalah pendapat ahli atau expert opinion. Jadi evidence based midwifery ini kalau ditinjau dari pemenggalan kata itu pengertiannya adalah evidence adalah bukti atau fakta dan base adalah dasar. Di mana evidence base adalah praktek yang berdasarkan bukti. Evidence based midwifery ini sendiri didirikan di Royal College of Midwives di Inggris dalam rangka untuk membantu mengembangkan profesional dan ilmiah dasar untuk menciptakan bidan yang berorientasi akademis. Evidence based midwifery ini secara resmi diluncurkan sebagai sebuah jurnal mandiri untuk penelitian murni midwife di Harrogate, Inggris pada tahun 2003. Kemudian evidence based midwifery dirancang untuk membantu bidan dalam mendorong maju pengetahuan kebidanan dengan tujuan utama meningkatkan perawatan untuk ibu dan bayi. Evidence based midwifery mengakui ada nilai yang berbeda, jenis bukti harus kontribusi pada praktek dan profesi kebidanan. Nah, jenis dari jurnal penelitian itu sebenarnya secara umum itu dibagi menjadi yang kualitatif dan kuantitatif. Ya. Nah, jurnal-jurnal tersebut juga berisi tentang analisis filosofis, konsep, tinjauan pustakanya harus terstruktur, ada tinjauan sistematis, ya, kemudian ada cohort study, dan yang lainnya. Tujuannya adalah ketika membuat suatu jurnal penelitian, maka pembaca, ya tentunya pembacanya adalah tenaga kesehatan juga ya, dapat menilai arti dan implikasi untuk praktek, pendidikan, dan penelitian lebih lanjut. Jadi evidence based midwifery ini sebagai asuhan kebidanan yang berdasarkan penelitian yang telah teruji menurut metodologi ilmiah yang kelebihan kita ya sebagai tenaga kesehatan, harusnya kita tidak mudah terpengaruh oleh hoax. Jadi karena mudahnya sumber informasi saat ini, kadang-kadang kita main percaya-percaya aja. Misalnya ada pengobatan terbaru atau ada tindakan terbaru atau yang lainnya, ya kan banyak banget sekarang. Misalnya nanti minum susu formula bikin diabetes, atau minum ini bikin ginjal rusak dan yang sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini kita sebagai tenaga kesehatan itu harusnya tidak mudah terpancing dan kita meneliti dulu bukti ilmiahnya. Apa yang dikeluarkan, statement ini statement apa. Saya sangat menyayangkan tenaga kesehatan, terutama dokter yang hanya untuk kepentingan konten ya memberikan informasi yang setengah-setengah atau tidak berdasarkan bukti ilmiah. Makanya kalian sebagai tenaga medis itu juga harus tahu apakah statement-statement yang dikeluarkan ini bisa dipertanggungjawabkan atau bisa dijadikan acuan. Itu salah satu keuntungan kita sebagai tenaga medis yang selalu mengupdate ilmu pengetahuan kita. Jadi manfaat dari evidence based secara umum ya untuk semuanya ini sebenarnya berhubungan sekali dengan keamanan kita sebagai tenaga medis. Karena kita melakukan intervensi, Anda melakukan tindakan menolong kasus normal, Anda melakukan tindakan suntik KB,
atau pemberian implan dan sebagainya, atau pemasangan IUD. Tentunya ini kan ada satu intervensi yang kalau kita tidak memiliki keilmuan dan kemampuan, maka ini sangat berbahaya kalau kita melakukan kesalahan. Dan itu juga kita meningkatkan kompetensi ya, fungsi kognitif kita, kemudian memenuhi tuntutan dan kewajiban sebagai profesional dalam memberikan asuhan yang bermutu, memenuhi kepuasan pelanggan, yang mana dalam asuhan kebidanan, klien mengharapkan asuhan yang benar, sesuai dengan bukti dan teori, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, ini sangat berguna sebenarnya buat kita untuk melihat atau melakukan tindakan selalu sesuai dengan evidence base. Nah, model evidence base ini ada dua, Stadler dan Iowa, di mana ini yang sering digunakan untuk membuat suatu penelitian di tempat kita bekerja. Model Stadler ini dikembangkan pertama kali di tahun 76, kemudian direvisi tahun 94, dan revisi terakhir di tahun 2001, cukup lama, sekitar 23 tahun yang lalu. Ini terdiri dari 5 tahapan dalam menerapkan evidence-based practice, yaitu tahap persiapan, di mana ini biasanya ketika kita melihat ada satu masalah baru atau kita mengidentifikasi ada satu masalah, maka kita tercetus untuk membuat satu penelitian atau tindakan apa yang dilakukan. Ya, nah kemudian ada tahap validasi. Ini untuk mengkritisi bukti atau jurnal yang ada. Kemudian identifikasi level setiap bukti menggunakan table level of evidence seperti yang saya ajarkan di awal. Misalnya kita mau mengambil acuan jurnal dari luar negeri, lihat dulu ini levelnya apa. Apakah ini dilakukan secara trial atau ini ad-hoc atau cross-sectional. Kemudian ini valid atau tidak, bisa nggak diterapkan di Indonesia, terutama di tempat kita bekerja. Indonesia sendiri itu berbeda. Kalau kita bekerja di Jakarta dibandingkan kita bekerja di Papua, maka aplikasinya juga berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan dengan lingkungan kita. Kalau seandainya di tahap persiapan dan validasi ini ternyata tidak sesuai, maka kita bisa menghentikan penelitian. Tapi kalau ternyata sesuai, kita bisa mengevaluasi, melanjutkan, ya, dengan mengambil keputusan apakah ini mau kita lanjutkan, kemudian translasi atau aplikasi. Jadi kita mau melakukan penelitian ini sendiri atau kelompok atau organisasi. Sambil kita membuat proposal untuk penelitian, menentukan strategi untuk melakukan diseminasi formal, dan memulai melakukan pilot project. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini kita mau melihat pada saat melakukan penelitian ini biaya yang dibutuhkan berapa, sesuai atau tidak, apakah sesuai dengan estimasi, berapa lama pekerjaannya. Selanjutnya adalah model Iowa. Iowa ini diawali dengan adanya trigger atau masalah, sama sebenarnya. Tapi kalau Stadler itu biasanya kita mencari ya. Misalnya nggak perlu ada pasien yang datang ke kita pada zaman dulu, misalnya kita dapat ibu hamil dengan COVID, tapi kalau Iowa itu biasanya apa yang datang ke tempat kita itu yang kita jadikan sumber penelitian. Triggernya bisa berupa knowledge focus atau problem focus. Kalau misalnya masalah ini adalah prioritas organisasi, maka baru dibentuk. Tim ini terdiri atas dokter, perawat bidan, dan tenaga kesehatan lain yang tertarik dan paham dalam penelitian. Angka berikutnya adalah mensintesis bukti-bukti yang ada. Apabila bukti yang kuat sudah diperoleh, maka segera dilakukan uji coba dan hasilnya harus dievaluasi dan didiseminasikan. Ya, jadi ini juga membutuhkan kerjasama tim kalau memang ini berhubungan dengan organisasi. Jadi pentingnya evidence-based midwifery ini memberikan hasil asuhan kebidanan yang lebih baik kepada pasien, memberikan kontribusi perkembangan ilmu kebidanan, menjadikan standar praktik saat ini dan relevan, meningkatkan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan, mendukung kebijakan dan prosedur, ya, dan integrasi evidence-based practice dan praktik asuhan kebidanan penting untuk meningkatkan kualitas perawatan pada pasien.
Sedangkan implikasinya untuk bidan ini peran bidan penting ya dalam memastikan menyediakan praktik yang berbasis fakta. Kemudian bidan merupakan anggota tim kesehatan untuk mengidentifikasi masalah klinis dan menggunakan bukti yang ada untuk meningkatkan praktik dan banyak kesempatan yang ada bagi bidan untuk mempertanyakan praktek kebidanan saat itu dan penggunaan bukti untuk melakukan perawatan yang lebih efektif. Baik, ini adalah slide terakhir dari saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang evidence-based midwifery ini. Ya, silakan yang mau bertanya, teman-teman. Tidak ada yang mau bertanya atau nggak ngerti semua? Tidak ada yang bertanya? Coba saya lihat di chat, siapa tahu ada yang tanya. Nggak ada. Oke. Tidak ada yang bertanya? Kalau, oh ya silakan Ibu Aulia. Saya lihat di chat. Aku cuma izin Bu Dokter, belum ada ya pertanyaannya ya? Oke, ini pertanyaan dari Ibu Aulia. Kalau seorang bidan ingin mengetahui evidence-based practice terbaru tentang praktik kebidanan melalui apa saja. Jadi gini, tentunya di perhimpunan itu kan selalu ada update-update untuk tata laksana yang terbaru ya. Jadi misalnya di ID, atau kalau kita di ID, atau kita di perhimpunan spesialis itu juga ada yang terbaru dengan ada seminar. Tetapi tidak selamanya memang mereka lebih update gitu dibandingin jurnal-jurnal penelitian yang di luar. Nah, jadi kalau ibu ingin mengetahui yang lebih update itu bisa sambil melihat yang tadi saya kasih linknya. Misalnya di yang Royal Midwife College dan yang lainnya. American Journal of uh, Midwifery dan yang lainnya. Nah di situ tuh ada tuh penelitian-penelitian terbaru apa, misalnya ada perubahan untuk melakukan tindakan atau pemberian apa obat-obatan atau yang lainnya, kalian bisa melihat. Jadi tidak terbatas hanya dari Indonesia, tapi ibu-ibu juga bisa melihat penelitian terbaru dari website-website yang ada. Jadi kumpulan dari jurnal penelitian. Tapi hati-hati, jangan semua langsung diambil. Jadi kalian harus menilai level of evidence dari jurnal masing-masing. Ya, apakah ini hanya expert opinion atau yang lain itu harus dinilai. Seperti yang saya ajarkan. Ada lagi yang mau bertanya? Ada di chat? Tampaknya tidak ada. Oh, ada lagi ya? Oke.
Ya, jadi memang kita harus aktif mencari evidence based practice sendiri. Tapi ya nanti harus dilihat ya, dinilai apakah ini sesuai apa tidak gitu. Jadi misalnya gini, kayak saya memberikan terapi untuk pasien dengan hemangioma misalnya. Kan ada banyak pendapat-pendapat bahwa harus begini-begini, ada yang memberikan salep lah, ada yang diterapi lah, atau ada yang memberikan propanolol. Nah, kita sebagai tenaga medis harus bisa menilai, mengevaluasi sendiri apa yang kita berikan. Kadang itu berbeda dengan konsensus ya, yang ada di Indonesia misalnya, itu nggak ada masalah, asal bukti yang kita jadikan acuan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke? Oke. Nah, ada lagi pertanyaan. Syarat bidan menjadi peneliti apa dan alurnya kemana, diakui atau tidaknya, harus ketujuan siapa? Oke, jadi memang untuk penelitian itu untuk di Indonesia sendiri ini memang banyak dia di bawah naungan institusi. Jadi misalnya kita sebagai dosen ya itu membuat penelitian, itu wajib membuat penelitian berapa misalnya. Anda sebagai mahasiswa itu wajib. Tapi kalau misalnya kita sudah freelance gitu, artinya kita sudah tidak di bawah naungan institusi pendidikan, memang ini yang agak susah. Tapi kita bisa memasukkan penelitian kita ini untuk dinilai di jadi misalnya kita independen ya, kita tidak bekerja di satu institusi pendidikan, tapi kita di rumah sakit. Nah, kita bisa melakukan penelitian dan masukkan jurnal penelitian kita ini pada saat jurnal penelitian kita ini pada kalau laporan kasus itu bisa, tapi kalau jurnal penelitian memang agak susah karena harus dibawa institusi, karena di situ harus diuji dulu tuh metode penelitiannya dan yang lainnya. Jadi memang sebaiknya itu di bawah institusi pendidikan. Tapi kalau misalnya kita kayak laporan kasus atau itu lebih ke oral presentation, biasanya kita presentasikan di wadah-wadah seminar atau pertemuan ilmiah tahunan. Nah, itu kita bisa melakukan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada yang bertanya? Sebenarnya untuk membuat penelitian itu suatu hal yang tidak menyenangkan kalau buat saya ya, tapi kita dituntut sebenarnya, bagus juga sih kita dengan kuliah lagi atau yang lainnya itu kita dituntut untuk menjadi peneliti, untuk mengupdate ilmu kita. Cuma memang ini butuh passion ya kalau untuk penelitian. Nggak semua orang mau melakukan penelitian, karena penelitian itu nggak gampang dan tidak menyenangkan kalau buat saya. Jadi ya itu memang harus ada itikat yang kuat untuk membuat penelitian. Gitu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya akhiri saja pertemuan hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi mungkin minggu lihat apa ya di Selasa ya, di minggu depan ya, karena di akhir minggu ini saya mau cuti, jadi saya nggak bisa ngasih ya, mungkin di minggu depan insya Allah kita bisa. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih untuk join kuliah hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.